Selamat pagi Bu Besri. Selamat pagi Bu Septi. Iya, bagaimana kabar Bu Besri? Luar biasa. Wah, semangat sekali Bu Besri ini. Baik, alhamdulillah Bu Besri ya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan supervisi. Jadi sebelum saya nanti masuk ke kelas Bu Besri, saya akan melakukan kegiatan yang namanya praobservasi. Jadi di kegiatan praobservasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah supaya Bu Besri lebih siap dan percaya diri ya pada saat nanti Bu Besri masuk di dalam kelas. Gitu ya Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 5. Di kelas 5, mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti. Oke, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran ini? Oke, baik Bu. Di pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti kepada anak-anak, yaitu kami masuk di dalam pelajaran 2 yang lingkup materinya adalah bersyukur atas sekolah tempatku belajar. Jadi tujuan pembelajaran dalam lingkup materi ini adalah supaya anak-anak melalui kegiatan pembelajaran nanti berdiskusi, mengamati gambar, kemudian bernyanyi dan juga mengamati Alkitab. Anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan mengapa mereka harus bersyukur atas sekolah tempat mereka belajar. Nah, setelah itu mereka nanti bisa mendaftarkan hal-hal apa sih yang membuat saya bisa senang sehingga saya belajar di sekolah ini dan menjadikan saya ini harus bersyukur dengan sekolah tempatku belajar. Nah, kemudian setelah itu nanti ada yang ketiga, anak-anak nanti bisa membuat satu produk sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan berupa doa. Nanti dibuat di satu lembar kertas sebagai ungkapan syukurnya mereka atas sekolah tempat mereka belajar. Seperti itu. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah kalau bisa saya rangkum tadi ya Bu, supaya melalui kegiatan berdiskusi, kemudian mengamati gambar, nanti peserta didik bisa mengungkapkan rasa syukur ya atas sekolah sebagai tempat belajar mereka. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Bes, apa kompetensi atau area yang ingin Ibu kembangkan? Kemampuan peserta didik di dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran yang akan dilakukan nanti yaitu model pembelajaran PBL, problem based learning. Oke, guys. Ya, jadi kompetensi atau area yang ingin Ibu kembangkan tadi di kemampuan peserta didiknya ya Bu Des, dengan menggunakan metode PBL pada saat pembelajaran. Oke, selanjutnya Bu Des, kompetensi apa yang secara spesifik Ibu kehendaki untuk diobservasi? Jadi dari PBL itu langkah-langkahnya bagaimana? Oh ya, baik. Kompetensi yang secara spesifik nanti yang akan saya sampaikan pada anak-anak. Jadi yang pertama nanti saya akan menampilkan gambar. Nah, nanti melalui gambar ini anak-anak paham apa gambar yang mereka amati. Kemudian nanti apa fungsi dari gambar yang mereka amati sesuai dengan lingkup materi tadi yang akan saya sampaikan tentang bersyukur atas sekolah tempatku belajar itu. Kemudian setelah itu nanti saya akan memutarkan sebuah lagu, sebuah nyanyian yang memotivasi anak-anak sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan atas sekolah pemberian Tuhan sebagai tempat dia belajar. Kemudian nanti ada lagi berdiskusi mengamati Alkitab. Jadi pembelajaran hari ini tentang sekolah itu juga ditopang oleh Alkitab. Jadi mereka juga nanti mengamati ayat Alkitab. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti di LKPD yang akan saya berikan kepada anak-anak. Seberapa paham mereka sebagai ungkapan syukurnya melalui Alkitab yang sudah diamati itu tadi. Mereka tuh harus bersyukur atas sekolah tempat mereka belajar. Seperti itu. Menarik sekali nih, saya sampai nggak sabar lagi mau masuk ke kelas Bu Bes. Baik, pertanyaan terakhir Bu Bes, indikator ketercapaian dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya adalah sesuai dengan TP tadi yang sudah saya sampaikan. Tentunya anak-anak diharapkan supaya mereka bisa selalu bersyukur atas sekolah tempat mereka belajar dan
ungkapan syukurnya itu mungkin menjadikan sekolah itu menjadi sekolah yang menyenangkan, bukan hal sekolah yang menakutkan gitu ya, tapi sekolah yang menyenangkan dan sekolah yang mereka rindukan setiap hari untuk mereka bersemangat terus datang dari rumah untuk datang ke sekolah belajar. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ini sepertinya persiapannya Bu Bes sudah sangat matang ini. Di sini juga saya melihat modulnya juga sudah dipersiapkan dengan lengkap dan terperinci. Semoga supervisi kali ini dapat berjalan dengan lancar Ibu Bes. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan juga nanti bisa terlaksana dengan sempurna. Itu dulu ya Bu Bes. Terima kasih atas waktu. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, baik, biar lebih semangat lagi, coba ikuti Ibu Guru ya. Kalau Ibu mengatakan bagaimana kabarnya, anak-anak menjawab, saya baik. Coba berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri. Nah, dikatakan, saya baik, saya sehat, saya cerdas, ceria. Ya, oke, anak-anak sendiri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya baik, saya Sehat, saya cerdas, ceria. Ya, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati pembelajaran kita dari awal sampai terakhir. Ada yang berkenan dari anak-anak yang memimpin doa? Siapa? saya juga. Oke, baik, berdiri ya. Ya. Dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau belajar pada pagi hari ini, Tuhan. Dan semoga lancarkan aktivitas kami pada hari ini, Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami dan berkatilah kami. Jagalah kesehatan kami, Tuhan. Kasihkan hadiri, amin. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya. Semoga Tuhan menjawab doa-doa kita. Baik, anak ibu guru cuma 2 orang ya, berarti hadir semua ini. Ya, oke. Tapi walaupun begitu, ibu tetap mengisi absennya sebentar ya. Anak-anak, di awal pembelajaran ini sebelum kita memulai, ibu ada sesuatu. Ini ada gambar, ya. Ini ada gambar. Kelihatan nggak anak-anak dari situ? Kelihatan ya. Baik, ini ada gambar. Coba diamati. Gambar apa yang anak-anak lihat di gambar ini? Gambar menuju jalan sekolah. Apa? Menuju sekolah. Nah, ibu ada 2 gambar ini ya. Nanti gambar pertama dulu. Yang satu tadi menuju Ke sekolah. menuju sekolah. Kemudian yang kedua, apa lagi yang dilihat? Ada apa dalam gambar itu? Ada Menuju sekolah. Siapa yang menuju sekolah di situ tadi? Manusia. Gambar apa lagi? gambar sekolah. Sekolah. Ya. Gambar sekolah. Gambar apa lagi? Ada salib di situ. Ada salib, di mana salibnya? Di atas pintu. Di atas pintu sekolahnya ada salib. Gambar kedua, apa yang anak lihat di gambar ini? Ada orang belajar. Orang sedang belajar. Kok tahu orang sedang belajar di situ? Karena ada gurunya. Hah? Karena ada gurunya. Orang sedang belajar. Tahu belajarnya karena ada apa? Guru. Oh, berarti ada guru. Ini gambar yang anak-anak amati, sudah tahu bahwa ini adalah tadi gambar sekolah. Nanti ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ibu ada yel-yel atau penyemangat untuk anak-anak semuanya. Kalau kau anak hebat rajin belajar. Rajin. Kalau kau anak hebat semangat belajar. Sangat. Kalau kau anak hebat rajin dan semangat belajar. Kalau kau anak hebat semangat belajar. Sangat. Oke, baik, silakan duduk. Oke anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah, Ibu hapus ini ya.
Kita masuk ke pelajaran kedua, ya. Pelajaran kedua. Bersyukur atas sekolah tempatku. Ngapain? Belajar. Iya, pintar. Belajar. Belajar. Nah, ini. Jadi ini pembelajaran kita hari ini, pelajaran 2, bersyukur atas sekolah tempatku belajar. Jadi adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita ini adalah supaya anak-anak itu bisa menjelaskan mengapa sih kita harus bersyukur dengan sekolah, adanya sekolah sebagai tempat belajar. Nah, nanti di situ apa alasannya kenapa kita harus bersyukur dengan adanya sekolah sebagai tempat belajar. Nah, yang kedua, tujuan dari ini adalah nanti anak-anak bisa mendaftarkan atau mencatat hal-hal apa yang menyenangkan yang bisa anak-anak pelajari di sekolah. Gitu kan? Yang membuat anak-anak senang, semangat, supaya sekolah itu bukan hal yang membosankan, supaya di sekolah itu bukan hal yang menjadi beban, tapi sekolah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oke, baik. Yang ketiga adalah nanti kita membuat produk atau membuat karya. Ya, jadi tujuannya di sini kita membuat produk atau karya nanti entah itu nanti berupa doa atau puisi. Jadi bersyukur atas sekolah pemberian Tuhan untuk bisa tempat kita belajar. Oke, baik anak-anak. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan lagu terlebih dahulu. Ini Ibu kasihkan lagunya, daftar lagunya ada di LKPD ini ya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Ya, 2. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni mencapai kesiapan masa depan di dunia. Oke, lagu ini asik atau membosankan sih anak-anak? Asik. Asik. Walaupun mungkin anak-anak baru mengenal lagu ini ya. Nanti kita akan lebih perdalam lagi lagu ini. Jadi tujuan lagu ini nanti silakan anak-anak nanti ada pertanyaan di belakang dari lagu itu. Jadi kita hari ini di LKPD ini bukan hanya sekedar kita mau menyanyikan lagu ini, tetapi coba dengarkan perintahnya. Perintahnya begini ya, ada perintahnya. Nyanyikanlah lagu dari Kidung Ceria nomor 337 ayat 1 dan 2. Kami sebagai anak-anak, kita sudah nyanyikan belum tadi? Sudah. Perintahnya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia. Di mana pertanyaannya Bu Guru? Silakan. Iya, silakan dilihat di lembar selanjutnya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Ya, ada 3 pertanyaan. Ibu memberi keputusan untuk anak-anak. Dalam 3 pertanyaan ini kira-kira berapa menit anak-anak bisa mengerjakannya? Ini hanya 3 nomor saja yang berhubungan dengan lagu. 15 menit. 15 menit. 5 menit. Keniro 5 menit. 7 menit kan? Berarti kalau 7 menit, berarti satu soal itu berarti kurang lebih 2 menit lebih ya. Oke, sepakat kita? Sepakat? Oke, baik. Silakan. Ini masih tugas individu, jadi anak-anak silakan mengerjakannya
Yang pertama dulu Ibu bacakan. Nanti yang nomor 2 dan nomor 3 silakan anak-anak sendiri ya. Lagu Kidung Ceria nomor 337 ini adalah lagu doa permohonan dari anak-anak sebagai peserta didik, yaitu sebelum belajar. Pertanyaannya, apa isi doa dalam nyanyian tersebut? Nah, kalian nanti mengamati dulu syair dari lagu ini supaya yang nomor 1 itu bisa anak-anak kerjakan. Ya, jadi apa isi doa dalam nyanyian yang baru saja kita nyanyikan? Dengan kesepakatan kita tadi 7 menit, silakan anak-anak kerjakan. Ya. Bagian-bagian Ya, baik anak-anak, sudah selesai belum? sudah. Sudah ya, coba Ibu cek dulu. Oh iya, yang Keniro? Ya, oke, baik. Oke, baik anak-anak, kita masuk dalam diskusi kelompok. Loh, kok berkelompok Bu Guru? Kita kan cuma berdua, tidak apa-apa ya. Kita berdiskusi. Sekarang anak-anak silakan dibuka Alkitab yang ada di depan anak-anak itu ya. Kita mengamati ayat Alkitab. Ya, silakan dibuka Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ya, Kitab Amsal ayat pasal 1 ayat 1 sampai 7. Silakan dibaca dulu. Setelah dibaca, lihat pertanyaannya. Apa yang ditanyakan di situ, kalian diskusikan, kemudian dituliskan jawaban bersama-sama. Hal apa yang kalian Kami tidak boleh mengubah. ini Tidak boleh mengubah. Ya, sesuai dengan yang ditanyakan saja, ya kan? Nah itu, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Apa yang ditanyakan di situ aja fokusnya. Yang nomor 1 sudah? Yang nomor 1 sudah? Masih ada lagi? ada satu lagi. Oh, satu lagi. Yuk, silakan berpikir bersama. Apa yang satu lagi? Kalian putuskan bersama apa yang hal-hal yang kalian lakukan pada saat guru mengajar. Silakan dipresentasikan ya atau dibacakan. Nomor 1. Hal apa yang kalian lakukan saat guru mengajar? Tidak boleh berbicara sendiri, memperhatikan guru saat menjelaskan, dan tidak boleh bermain kertas. 2. Hal apa yang kalian dapat selama belajar di sekolah? Menambah ilmu, mendapatkan teman, dan mendapatkan didikan yang baik dari guru. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Baik. Oke, anak-anak sudah berdiskusi tadi bersama-sama untuk memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi. Oh, bisa kalian hadapi lewat mengamati Alkitab. Tadi tertulis di mana? Amsal Amsal 1 Ayat 1 sampai 7. Nah, ada di soal itu, di masalah yang harus kalian pecahkan tadi di ayat apa? ayat Ayat berapa? 1 sampai 5. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7. Iya, ayat Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ya.
dan difokuskan di situ tadi ayat 5 ya, itu. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan. Coba Ibu dikumpulkan ke Ibu. Nah, ini tadi hasil dari anak-anak. Ibu bacakan sekali lagi ya. Hal apa yang kalian lakukan saat guru mengajar? Tidak berbicara sendiri. Wah, bagus ya. Kenapa tidak berbicara sendiri? Supaya tidak apa yang guru jelaskan bisa masuk ke otak. Oh, apa yang dijelaskan oleh guru, diajarkan oleh guru bisa dipahami dan dimengerti. Nah, jangan ini masuk ke tak gitu ya. Oke. Yang ke nomor 2, hal apa yang kalian dapat selama belajar di sekolah? Hal apa yang kalian dapat? Menambah ilmu. Bagaimana caranya menambah ilmu? Belajar. Ibu ada tugas individu untuk anak-anak. Coba dilihat halaman terakhir dari LKPD-nya. Di tugas ini kalian disuruh membuat karya berupa doa. Doa apa? Doa bersyukur. Oh ya, bersyukur atas apa anak-anak? Atas sekolah. Iya, sekolah tempatku belajar. Nah, silakan anak-anak membuat doa ya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas sekolah tadi tempat kita belajar. Oke, baik anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini kita sudah mengikuti tadi bersyukur atas sekolah tempat kita belajar. Jadi banyak hal yang kita dapatkan, yang anak-anakku dapatkan dari sekolah. Tadi anak-anak sudah menuangkan di dalam LKPD atau ke anak-anak tadi sudah menyampaikan ya apa-apa saja yang kita dapatkan di sekolah. Jadi mari anak-anak jadikanlah sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk Anda, bukan membosankan, menakutkan, ya kan? Nah, tentu gurunya pun pasti guru-guru yang menyenangkan di sekolah ya. Bagaimana cara Bapak Ibu guru supaya anak-anak itu bahagia, happy di sekolah. Jadi kita harus bagaimana anak-anak? Bersyukur atas sekolah tempatku belajar. Nah, jadi harus bersyukur karena sekolah itu pemberian siapa? Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan anak-anaknya itu semuanya, maaf kata ya, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa, tapi harus paham, harus cerdas dan pintar. Nah, baik anak-anak. Ini ada refleksi untuk anak-anak, ya, untuk ada refleksi. Di dalam refleksi ini, refleksi itu adalah perenungan, ya, bagaimana kalian menghayati selama proses pembelajaran kita tadi dari awal hingga sampai mau berakhir ini, ya. Di sini, di dalam refleksi ini ditanyakan hal apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini, ya, jujur. Harus jujur dari hatinya, namanya aja refleksi ya kan, itu keluar dari hati yang paling dalam. Jangan dibuat-buat, oh supaya Bu Guru senang, saya buat, enggak. Jadi hal apa yang menyenangkan dari pelajaran ini tadi, ya. Kemudian yang kedua, hal apa yang paling anak-anak pahami dari pelajaran ini? Nah, oh saya tadi paham tentang ini, tentang ini, ya, dituliskan. Yang terakhir adalah hal apa yang belum anak-anak pahami? Aduh, yang tadi itu saya belum paham, Dok. Nah, kalian tuliskan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Silakan nanti namanya ditulis di sini. Ada nama, ya, nama kalian anak-anak ditulis. Baru silakan dikerjakan soal refleksinya. Untuk pertemuan kita yang akan datang selanjutnya, kita akan membahas tentang Allah memelihara hidupku. Itu ya. Jadi bagaimana Allah itu memelihara hidup kita, bukan hanya tugas Tuhan itu hanya mencipta saja terus dibiarin, enggak, tapi diciptakan kemudian dipelihara, ya, baik itu mungkin cara pemeliharanya lewat kesehatan, nafas hidup dan lain-lain. Nanti di minggu yang akan datang di pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu pertemuan kita di minggu yang akan datang. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan nanti setelah ini anak-anak boleh istirahat dan selamat menikmati istirahatnya. Baik, siapa yang berkenan untuk mengakhiri atau membawa doa penutup? Oke, Keniro, silakan Keniro, kita akan berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan, kami selesai belajar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sudah
memberi kami ilmu pengetahuan ya Tuhan. Kami bisa berkata kami ya Tuhan. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pelajaran lagi Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya untuk Kenny Rock. Baik, silakan, pelajaran kita sudah berakhir. Silakan beristirahat. Selamat siang Bu Besri. Selamat siang Bu Septi, kita bertemu kembali. Masih bersemangat Bu Bes? Nah, ini tetap semangat. Baik, alhamdulillah ya hari ini kita sudah melakukan observasi tadi. Di sini juga kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan ke Bu Besri. Gitu ya Bu. Sudah siap Bu? Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Besri setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya senang dan lega. Dan akhirnya tadi dalam pelajaran kedua kami bisa bersama anak-anak di kelas untuk mereka bisa belajar bersama dan bisa memahami, dan kalau saya lihat sih happy mereka tadi, seperti itu Bu. Oke ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, tapi ada sebagian yang belum sesuai dari apa yang sudah direncanakan. Iya. Kalau boleh tahu Bu, hal-hal apa saja yang sudah Ibu merasa puas dan tidak ada kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi? Hal-hal yang saya merasa puas tadi dari kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama dari hasil LKPD tadi yang peserta dikerjakan, kemudian hasil presentasi tadi yang sudah mereka presentasikan di kelas melalui hasil diskusinya. Itu tadi hal yang memuaskan ya, yang membuat senang. Berarti anak-anak sudah paham bagaimana mereka harus bersyukur atas sekolah tempat mereka belajar itu tadi. Terus ada sedikit sih Bu yang membuat saya ini dalam diskusi tadi, sepertinya mereka walaupun mungkin hasilnya itu memuaskan ya, sudah sesuai, tapi dalam diskusi tadi itu sepertinya mereka kok masih kurang aktif. Saya kurang tahu ya, apakah mereka mungkin karena berbeda gender ya, laki-laki dan perempuan, jadi sehingga seperti itu. Mungkin anak-anak lah yang tahu itu, tapi disitulah ada ketidakpuasannya tadi, seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari pengamatan yang sudah kita lakukan tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa itu? Ya, ketercapaian kompetensi dari siswa tadi dalam pembelajaran sama seperti tadi dari hasil pembelajaran yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Jadi otomatis dari hasil ini berarti anak-anak sudah paham ya mengapa mereka harus bersyukur atas sekolah tempat mereka belajar itu tadi, dan bisa menyampaikan hal-hal apa yang membuat mereka senang ya untuk belajar di sekolah. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran yang berlangsung tadi? Proses yang di siswa. Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa adalah saat pembelajaran tadi mungkin alat peraga yang kurang ini mungkin yang saya siapkan ya. Jadi mungkin kalau disiapkan video mungkin itu lebih menarik bagi anak-anak. Tapi alat peraga yang tadi atau media yang saya siapkan hari ini cuman ada gambar dan juga media seperti Alkitab, hanya itu saja. Jadi karena mungkin hari-hari mereka sudah berhadapan dengan Alkitab, di pembiasaan di sekolah kita kan Bu yang pagi religi, jadi mereka kan membaca Alkitab. Apakah gara-gara itu mereka mungkin sudah ini? Jadi itu yang membuat hal-hal yang belum dari peserta didik tadi. Jadi dari alat-alat peraga yang kurang menarik seperti itu. Jadi perlu ditambahkan lagi. Iya, jadi perlu media pembelajarannya ya. Nah, kalau kesulitan dari Ibu sendiri, kesulitan adalah menyusun
itu Bu, menyusun modul pembelajaran ini. Terutama di bagian untuk membuat model pembelajarannya itu Bu. Jadi saat menyusun modul, saya membuat modul, apakah modul ini nanti sesuai dengan karakter siswa yang saya harap, kemudian sesuai dengan eh, semangat belajar atau minat mereka, seperti itu Bu. Jadi di situ letak kesulitan saya. Jadi tadi model yang Ibu pilih tadi adalah PBL ya? PBL. Open Based Learning. Oke. Jadi kesulitannya dalam penyusunan modul ya? Bu? Modul. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran ini? Kalau hal-hal yang saya dapatkan banyak ya, banyak hal-hal yang saya dapatkan. Jadi ada hal yang memuaskan dan ada hal yang tidak memuaskan itu tadi. Hal yang memuaskan itu adalah di mana anak-anak itu di dalam proses pembelajaran ini tadi mereka bisa paham bagaimana cara mereka untuk bersyukur atas sekolah tempat mereka belajar itu tadi. Kemudian hal-hal yang kurang memuaskan itu adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah sebagaimana saya melihat anak itu tadi, mungkin media yang saya siapkan tadi kurang mungkin menarik menurut mereka, jadi ada sedikit tadi ada agak mereka kurang tertarik. Kemudian dan saya bisa memahami diri saya sendiri sebagai tenaga pendidik, oh iya ternyata kekurangan saya di dalam mendidik ini, oh masih ini ada beberapa bagian. Berarti itu memotivasi saya untuk lebih banyak lagi mungkin untuk belajar lagi, melihat mungkin teman-teman sejawat ya yang lain-lainnya bagaimana cara mereka untuk mempersiapkan diri mereka atau modul mungkin yang mereka ajarkan, supaya bagaimana pembelajaran ini betul-betul tercapai sesuai dengan minat dan gaya belajar anak-anak itu. Oke Bu, lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya, tentunya saya akan memperbaiki lagi dalam hal yang pertama tadi, media pembelajaran, bagaimana anak-anak itu supaya lebih menarik lagi, lebih bersemangat lagi dengan melihat media yang saya bawa, mereka lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran agama ini. Apalagi kan kita tahu sendiri di sekolah kita ini jumlah anak-anak kami yang Nasrani itu kan sedikit, jadi supaya mereka juga menganggap mereka itu lebih bersemangat, menganggap teman saya banyak, bagaimana cara saya untuk menyiapkan media yang menyemangati mereka. Begitu juga dengan saya sendiri, saya harus menyiapkan diri saya sendiri juga dengan hal-hal yang bervariasi, mungkin model-model pembelajaran yang harus saya terapkan sesuai dengan gaya dan minat belajar anak-anak. Oke, jadi tadi kalau untuk anak-anaknya dia ya lebih bervariasi lagi dalam media ya, media pembelajaran. pembelajaran Media pembelajaran yang akan disampaikan. Ya. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak waktunya Bu Besri. Ya, terima kasih juga Bu untuk pendampingannya.